الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bahagianya pada pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana Pak Ustadz? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Bapak Ustadz. Ya Allah, amin. Bahagia selalu Bapak Ustadz. Bagaimana kabarnya ibu-ibu para jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat ya ibu-ibu, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga pemirsa Sinpo TV yang ada di studio ataupun di rumah selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz akan membahas materi kajian tentang temanya yaitu bersedekah. Ya ibu-ibu ya, insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang bersedekah. Di mana kita harus bersedekah, kepada siapa kita harus bersedekah, insya Allah akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz. Marilah kita sama-sama menyimak penjelasan tentang arti dan makna bersedekah bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak. Alhamdulillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah semua dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu diridhoi Allah, dalam kebahagiaan dari Allah, dan insyaallah calon-calon penghuni surganya Allah. Ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita akan bersama mengkaji tentang sedekah. Sedekah itu asli bahasa kita, karena kalau bahasa Qur'annya shadaqah. Agama Islam adalah agama yang sangat komprehensif, agama yang sangat perhatian dari segala lini. Islam tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana berhubungan dengan Allah, tapi juga bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Maka ada yang disebut dengan ibadah hablum minallah, ada yang disebut dengan hablum minnas.
Lah untuk mengeratkan hubungan sesama kita yang dikenal dengan hablum minan nas itulah dengan yang namanya sedekah atau bahasa itunya sodakoh. Lah dalam ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Sabil tadi begitu gamblang luar biasa. Bahwa Allah akan melipat gandakan apapun yang disodakohkan. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah itu ibarat menanam satu butir, dari satu butir itu tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai itu menjadi 700 dan terus berlipat dan berlipat. Itu orang yang sodakoh. Dan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan, mana kosomalun min sodakotin, tidak akan berkurang sedikit pun harta yang kita sodakohkan. Ibu pernah dengar nggak dari TV atau dari apa gitu, ada orang jatuh bangkrut gara-gara rajin sodakoh? Enggak ya? Kalau orang jatuh bangkrut karena judi banyak. Tapi kalau orang jatuh bangkrut kok karena sodakoh, enggak ada. Bahkan dalam sabdanya yang lain Rasulullah sampaikan as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodakoh itu yang menjauhkan kita dari bala. Kalau orang dulu mungkin karena belum kenal ajaran Islam dengan baik, untuk tolak bala bikin bubur berwarna taruh di bawah pohon. Nah, bubur warna-warni ya dikasih macam-macam taruh di bawah pohon, bilangnya tolak bala. Begitu Islam datang, oke silahkan bikin bubur tapi yang banyak. Jangan cuman setempat itu. Bikinlah 100 porsi, bagi ke tangga kanan kiri. Itu sodakoh, itulah yang akan tolak. Jangan cuma bubur, besok ganti nasi uduk sama ayam seprapat. Dibelah 4, kan lumayan Bu ya. Bagiin ke ibu-ibu majelis taklim. Itu yang menjadi tadfa'ul bala. Menjadi yang nolak bala. Mungkin Allah akan menurunkan bala pada kita. Tetapi karena kita bersedekah akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang rajin bersedekah insya Allah hidupnya itu nyaman, aman. Orang yang pengen hartanya berlipat ganda, maka yo rajin-rajinlah bersedekah, tapi yo disesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Nah, sedekah itu salah satu ibadah yang mengeratkan hubungan kita antar sesama. Yang namanya sedekah mau kita berikan kepada siapapun boleh, nggak harus dengan orang-orang yang fakir miskin. Misalnya kayak Bunda Hosni jadi orang kaya raya tapi ibu pengen sedekah sama beliau, boleh Bu. Tapi kayak garemin laut ya, laut digaremin. Udah asin digaremin. Nah, tapi ya nggak apa-apa, boleh. Wong sedekah itu nggak ada aturan pasti harus diberikan kepada siapa. Nah, sedekah ini pula yang melatih kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang peduli dengan sesama. Monggo Bunda lanjut. Alhamdulillah. Kita istirahat dulu ya Bapak ya. Iya, baik pemirsa Sinpo TV yang ada di studio dan ada di rumah, kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Sinpo TV dalam acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Terima kasih masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Iya, masih semangat ya ibu-ibu ya? Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ustadz juga masih semangat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi silahkan ibu-ibu yang punya unek-unek, punya pertanyaan. Boleh silahkan dipertanyakan ke Bapak Ustadz dan insya Allah Bapak Ustadz akan menjawab dengan sejelas-jelasnya. Ayo silahkan ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Siap, silahkan sebutkan namanya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz dengan Namanya siapa Ibu? Nama saya Ibu Purwati dari Muslimat Al-Muhajirin Villa Mahkota Indah 1. Pertanyaan saya, orang kaya banyak uang untuk sedekah,
kalau orang miskin sodakohnya dengan apa, Pak Ustadz? Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Insya Allah nanti akan dijawab ya Bu. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Siap. Sebutkan namanya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Rakila dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Filamah Kota Indah Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, sodakoh yang terbaik itu yang bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, insya Allah akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin, ada dua penanya. Pertanyaan yang pertama, kalau orang kaya banyak duit, sedekahnya pakai duit. Lah kalau kismin sedekahnya pakai apa? Ada satu makalah yang makalah ini disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib wallahu a'lam. Man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Man kana lahu mal, orang yang berduit, falyatasaddaq bimali, maka ya sedekah dengan duitnya. Wa man kana lahu ilmun, orang yang punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, maka dia sedekah ya dengan ilmunya. Orang sedekah ilmu nggak harus jadi guru, nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi kiai. Dalam profesi apa saja kita bisa sedekah ilmu, bisa. Misal Bu ya, misal kita lagi wudhu bareng sebelahan sama orang. Kebetulan orang itu ya kita kenal. Wudhunya keliru. Kemudian kita, mohon maaf Bu, kalau wudhu mah harus minimal sampai sikut. Ini namanya udah sedekah ilmu nih. Kemudian ada tukang keliling nganter paket, nanya, "Punten maaf kalau rumah blok ini nomor ini." "Oh Bapak lurus nanti belok kanan, rumahnya yang tingkat 4. Nah, sedekah ilmu kan itu namanya, sedekah. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati, mau sedekah duit, enggak punya duit, sedekah ilmu, enggak punya ilmu, maka boleh ia sedekah dengan tenaganya. Masjid ini bisa berjalan semua kegiatannya karena ada yang punya ilmu, berbakti dengan ilmunya, yang punya duit sedekah dengan duitnya, yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya. Kegiatan ngaji kita di Sinpo ini kan ada abang-abang yang dari tim kreatif luar biasa capeknya. Ini kan beliau sedekah dengan tenaganya. Lah kalau duit gak punya, ilmu gak punya, tenaga udah gak punya, lah opo? Tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah shadaqah. Tapi ini ada yang harus digarisbawahi. Ala wajhi akhika, terhadap saudaramu. Jangan-jangan langsung dengar, oh senyum kan shadaqah, pulang dari sini senyum, ketemu pohon mangga, ketemu tiang listrik. Bukan begitu. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, udah berhenti ketawanya, ntar lagi. Pertanyaan kedua, sedekah yang terbaik itu sedekah apa? Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang sangat dibutuhkan orang yang kita sedekahi. Kalau memang orang itu butuh tenaga, ya kita butuh tenaga, kita sedekahi tenaga. Kalau memang dia butuh bantuan duit, ya kita butuh duit. Ibarat ada orang tenggelam, orang lagi nganyut, kita pengen sedekah, nih 2 juta. Gak butuh 2 juta, dia mungkin lebih milih tambang yang cuma tambang bekas. Sedekah terbaik adalah sedekah yang paling dibutuhkan oleh orang yang mau kita sedekahi itu. Lah rata-rata ibu yang paling dibutuhin apa? Duit ya. Mau ngomong duit aja kok sungkan. Iya. Ya wis. Pokoknya sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang paling dibutuhkan oleh orang yang menerima itu. Ya bentuknya kan beda-beda.
Maka ketika terjadi bencana misalnya kan sering ada yang mengumpulkan donasi berupa pakaian, selimut, obat-obatan. Nanti pihak sana yang mendistribusikan disesuaikan dengan tingkat yang paling dibutuhkan itu apa. Kita yang dari sini berhusnudzon, berprasangka baik, ya udah kita bantu, kita kasih. Nah itu sedekah yang terbaik. Monggo silahkan. Baik, kita istirahat dulu ya Bapak Ustadz ya. Baik, pemirsa Sinpo TV yang ada di studio dan di rumah, kita istirahat dulu sejenak, tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk! Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di studio dan di rumah, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk! Alhamdulillah Bapak Ustadz. Alhamdulillah kita selalu semangat ya ibu-ibu ya sekalian. Insya Allah kalau kita semangat kita pun selalu sehat. Amin. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Insya Allah sebentar lagi kita akan dengarkan kesimpulan dari tema pada pagi hari ini yaitu bersodakoh. Insya Allah Bapak Ustadz juga akan menjelaskan dan memberikan kesimpulan atas apa yang sudah beliau sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita laksanakan ya Bu ya. Dan saya undur diri sebagai host Suri Susanti. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Jamaah dan juga pemirsa Sinfo TV dimanapun berada. Sedekah merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Lubabul Hadis, Rasulullah sampaikan as-sadaqatu syai'un azimun. Sedekah itu adalah sesuatu yang luar biasa istimewa. Bahkan dalam Al-Quran disampaikan sesuatu yang sangat disesali oleh setiap pribadi kita adalah masalah sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah seandainya ajalku ini ditunda walaupun hanya sebentar maka saya akan fa as-saddaqa, saya akan bersedekah. Ini orang yang ahli sedekah saja akan merasa nyesel kenapa enggak lebih banyak sedekahnya. Apalagi orang yang bukan ahli sedekah. Penyesalannya adalah laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kalau seandainya nyawaku bisa ditunda sebentar saja, maka yang aku punya akan aku sedekahkan. Tapi kalau sudah datang ya nggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi akhir-akhir ini Bunda, saya melihat real kehidupan kita di perkotaan alhamdulillah. Geliat untuk bersedekah luar biasa. Ketika terjadi pandemi itu luar biasa. Saya orangnya kan suka ngayap kemana-mana. Di sepanjang jalan banyak orang yang buka lapak, bukan untuk dagang tapi untuk disedekahkan. Apalagi di hari-hari tertentu misalnya Jumat, dengan mereka menamakan Jumat berkah. Ada yang nyumbang roti, nyumbang makanan, nyumbang minuman, nyumbang pakaian. Ya Allah, berarti kesadaran untuk berbagi sudah tumbuh di kita semua. Ini di masyarakat perkotaan. Saya lihat seperti itu. Maka sekarang banyak masjid-masjid itu setiap sholat Jumat itu ada yang menyediakan konsumsi makan siang untuk jamaahnya. Walaupun mungkin dengan menu yang sederhana mungkin, tapi paling tidak ini menjadi tanda bahwa kesadaran untuk berbagi mulai tumbuh di hadapan kita. Bahkan di Jakarta itu banyak organisasi ibu-ibu begini dengan menyebutnya Bank Nasi. Itu saya pernah diundang sekali, ya Allah luar biasa Bu. Itu bisa berbagi ratusan bungkus nasi dari tabungan para anggotanya. Satu anggota ada yang nyumbang 5 bungkus, 10 bungkus, 10 paket. Kemudian digabungkan jadi satu. Kemudian disebarkan ke masjid-masjid yang dalam tanda kutip di masyarakat-masyarakat yang ekonominya kurang beruntung. Ya Allah luar biasa. Ini gerakan yang diinisiasi oleh para ibu-ibu.
Mungkin ibu-ibu majelis taklim di sini alhamdulillah ya. Wow, top pokoknya di sini mah top pokoknya. Kalau ibu-ibu mah nggak bisa dilawan kalau masalah sedekah mah ya. Pengajian aja pokoknya kalau bawa tas gede-gede ya isinya bahan sedekahan ya. Lah inget di rumah. Jadi jamaah dan pemirsa Sinfo TV yang berbahagia, karena di awal tadi saya katakan siapa yang ingin, yang ia punya itu makin dikuatkan oleh Allah maka berbagi. Makin pengen kuat ilmunya maka berbagi ilmunya. Pengen kuat hartanya artinya makin melimpah luah hartanya, yo dengan hartanya. Nah pengen makin sehat tenaganya, ya seringlah berbantu-bantu dengan tenaganya. Apapun yang sering kita bagi makin dikuatkan oleh Allah dalam diri kita insya ya semampu dan sebisa kita. Jadi tidak ada halangan untuk kita berbagi. Sampai-sampai tadi paling mentok ilmu nggak punya, tenaga nggak punya, duit nggak punya dengan wajah, melihatkan wajah yang nggak manyun, itu termasuk bagian dari sodako. Suami pulang kerja, itu bagian dari sodako. Bahkan mohon maaf, ibu ketika suami pulang langsung, Pak mau mandi dulu apa mau itu dulu, sodako insya. Kalau ada ngomong itu jangan husnudon, jangan suudon loh ya. Ya pokoknya berprasangka baik. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang gemar bersedekah. Nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa in alaina bis sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.